Cara jadi kontraktor, pemborong bangunan sukses bagi pemula, peluang bisnis di bidang jasa memborong rumah, gedung, real estate dan sejenisnya sudah tidak diragukan lagi. Karena di zaman now, rumah bukan hanya soal kebutuhan akan hunian saja. Banyak orang kaya membangun atau membeli rumah, apartemen, ruko untuk dijadikan lahan investasi properti. Tak heran jika pertumbuhan properti bangunan di Indonesia luar biasa pesat. Imbasnya, para kontraktor ikut kecipratan keuntungan dari aktivitas bisnis tanam beton ini. Para pemula sering bertanya, bagaimana cara jadi kontraktor properti dan jasa renovasi rumah tanpa modal? Atau bagaimana cara agar kuli bangunan bisa memborong bangunan sendiri? Biar ada kemajuan gitu. Siapa tahu bisa jadi kaya punya duit sekarung, punya mobil, punya rumah biar tidak tinggal di kontrakan. Masa ia ngulit terus seumur hidup? Lupakan keinginan cepat dapat duit dengan mudah dari bisnis jasa yang erat kaitannya dengan adukan cor semen, pasir, batu bata pelas keringat ini. Realitanya tidak ada bisnis yang 100% gampang dan bisa dijalankan tanpa modal sedikit pun. Itu ngapusi. Bukan niat menyurutkan semangat kamu mengambil peluang usaha. Coba pikir, kalau untuk jadi kontraktor sipil itu mudah, ngapain ada orang yang sudi bermandi peluh jadi tukang atau kuli bangunan? Sistem kerja pemborong bangunan tanpa modal. Secara teori, untuk menjadi seorang pemborong itu terlihat mudah. Boleh dibilang ada yang nyaris tanpa modal, tergantung sistem borongannya seperti apa. Kebetulan usaha saya masih berhubungan erat dengan dunia bangun-membangun rumah. Jadi punya banyak rekan kerja mandor, tukang, kuli juga kontraktor. Berdasar cerita dari rekan-rekan tersebut, setidaknya ada 3 sistem borongan yang umum berlaku yaitu 1. Sistem makelar proyek. Secara yuridis, sebenarnya tidak ada sistem makelar proyek atau mafia proyek seperti ini. Tapi fakta di lapangan katanya, maaf, saya pura-pura tidak tahu saja biar aman, praktek seperti ini memang sudah biasa. Begini contoh alur sistem atau cara kerjanya yang katanya tanpa modal itu. Mendirikan badan usaha berbentuk PT atau CV kontraktor, atau pinjam nama perusahaan milik orang lain, ikut tender proyek pemerintah. Main dengan orang dalam memenangkan tender, pekerjaan disubkan, dilempar kepada perusahaan lain, pekerjaan selesai, dana cair, dapat keuntungan. Simpel. Teorinya sih begitu. Tapi saya yakin itu berlaku di zaman old. Kalau zaman kekinian tak ada pejabat yang mau disuap or diajak kong kali kong dalam permainan tender proyek besar macam itu. Kecuali, oknumnya pasti hilaf. Memang, kontraktor bangunan model begitu sepintas tampak tidak perlu modal. Cukup punya koneksi kuat maka bisnis berjalan lancar. Tapi untuk membangun hubungan kerjasama dengan orang yes itu tidak butuh banyak uang. Macam itu bertentangan dengan kode etik bisnis. Resikonya besar jika kena audit. Dan saya yakin kamu sebagai calon kontraktor muda tidak sudi melamar pacar kamu pakai duit hasil serong kanan kiri seperti itu kan? 2. Sistem borong kerja. Cara kerjanya simpel. Pemborong akan dibayar untuk mengerjakan bangunan sampai selesai. Pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan bangunan yang dikerjakan. Sedang urusan penyediaan bahan menjadi urusan pihak klien, bisa pemilik rumah langsung atau kontraktor utama. Dalam sistem borong kerja, peran pemborong lebih mirip mandor karena tugasnya hanya mengkoordinir tukang dan kuli bangunan saja.